di reshuffle kabinet merah putih sudah pernah tersebut sudah berada pada sore hari ini. Oke, baik, kita bicara soal reshuffle kabinet ini yang lagi rame. Jadi Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet secara mendadak dan terkesan reshuffle dilakukan dalam suasana senyap gitu karena informasi belum beredar sebelumnya. Nah, ada 3 pertanyaan sebenarnya yang perlu kita diskusikan ya dalam momentum ini begitu. Yang pertama adalah kenapa reshuffle dilakukan secara senyap. Yang kedua, apa sebenarnya alasan Presiden Prabowo mereshuffle 4 menterinya ditambah 1 ya karena ada menteri baru, jadi ada 5. Dan kemudian kenapa Menteri Keuangan diganti? Jadi itu 3 hal yang kemudian perlu kita jawab secara seksama. Nah, yang pertama, kenapa dilakukan secara senyap? Menurut saya dilakukan secara senyap ini atas 2 dasar. Yang pertama adalah supaya tidak ada lobby-lobby politik. Presiden ya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang punya hak prerogatif benar-benar bisa menjalankan hak prerogatifnya. Jadi tidak ada intervensi dari siapapun. Itu 1. Yang kedua, sebenarnya ini tujuannya kenapa isu ini tidak mengemuka di awal, bahkan informasi itu baru muncul sore ya, siang pun belum ada. Itu karena Prabowo ingin menjaga stabilitas ekonomi supaya pasar tidak turun. Meskipun pasar itu sedang turun, rupiah pun anjlok. Ya, harga saham anjlok, rupiah anjlok gitu. Nah, karena apa? Sebenarnya bukan karena reshuffle yang mendadak, tapi ada variabel lain sebenarnya kalau menurut saya, yaitu karena soal pengganti Sri Mulyani. Soal sosok pengganti Sri Mulyani yang dianggap oleh publik dan pasar belum sepenuhnya meyakinkan. Makanya kita nanti minta Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani benar-benar menunjukkan performa terbaiknya gitu. Karena kalau dibandingkan Sri Mulyani jelas ya, ketokohan Sri Mulyani kan sudah diakui, bahkan pernah menjadi director di World Bank Bank Dunia. Sehingga kita berharap dengan Menteri Keuangan yang baru ini meyakinkan pasar, meyakinkan publik gitu. Yang kedua, apa alasan Presiden Prabowo mereshuffle 4 sekaligus pembantunya? Ya, saya sih melihat ada 3 alasan ya. Pertama tentu alasan publik. Ini alasan yang menurut saya relate dengan situasi yang ada. Karena reshuffle dilakukan setelah ada aksi demo, ya, meskipun dari sisi momentum kan belum 1 tahun pemerintahan beliau. Dan ini reshuffle kedua ya dalam catatan saya. Nah, momentumnya adalah karena ada desakan publik, dan kalau kita perhatikan menteri-menteri yang di reshuffle ini adalah menteri yang kemudian disorot oleh publik. Ada menteri yang wakil menteri yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Itu kemudian menjadi trigger reshuffle. Dan ada menteri yang namanya masuk desas-desus ya, kasus korupsi meskipun belum terbukti ya. Tapi itu kan menjadi keresahan publik gitu. Nah, dan tentu saja kalau Sri Mulyani kemarin, ini juga karena sedang dirujak netizen ya Sri Mulyani, dan dijarah. Kalau kasus Sri Mulyani ini agak berbeda karena setahu saya Sri Mulyani sudah 2 kali mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Dan barangkali momentum inilah pengunduran Sri Mulyani di ACC oleh Presiden Prabowo. Nah, itu alasan publik. Tentu Presiden punya matrik ya soal publik ini, mungkin juga punya riset ya, baik riset based on survei opini publik ataupun indikator-indikator yang dipunyai Presiden soal performa kinerja menteri ya. Mungkin ada menteri yang kategorinya kinerja baik, sedang dan buruk. Barangkali yang di reshuffle ini juga dari sisi kinerja juga memang buruk begitu ya dalam pandangan Presiden. Kalau publik kan melihatnya kan mungkin tidak lengkap, tapi Presiden mungkin memberikan tugas ya, memberikan perintah, tetapi perintah itu mungkin tidak dijalankan dengan baik ya. Nah, kita belum tahu Menteri Dito itu reshuffle karena apa. Apakah karena memang performa kinerjanya ya di bidang kepemudaan, di bidang olahraga kurang
bagus gitu. Kalau Pak Karding itu mungkin pernah buat polemik sebelumnya ya, dan beliau sempat klarifikasi dan minta maaf. Tetapi mungkin dalam catatan presiden soal kinerja juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, yang kedua adalah variabel politik, alasan politik. Yang jelas presiden dalam konteks reshuffle itu kan bagian dari konsolidasi politik. Di dalamnya juga tentu presiden pengen menata barisan biar lebih solid, kompak, sehingga cari menteri-menteri selain punya record yang baik, punya kompetensi, dia juga orang yang loyal terhadap presiden, mampu atau mau menjalankan visi presiden. Itu bagian dari konsolidasi politik. Termasuk kalau kita lihat bongkar pasang ini juga ada dari partai. Partai Golkar juga ada ya, salah satu menteri dari Partai Golkar. Nah, ini juga bagian dari konsolidasi biar makin kokoh. Termasuk ya nama BG itu diganti, apakah alasan kemarin BG ketika ada aksi demo, ketika terjadi eskalasi begitu besar tidak muncul di permukaan, jadi Pak BG cenderung cari aman, apakah itu yang kemudian menjadi alasan di reshuffle? Meskipun kalau kita dengarkan berita atau baca berita, Pak BG itu tidak muncul di permukaan karena sakit ya, Pak Budi Gunawan. Nah, apakah juga Pak BG ini, karena Pak BG ini dari PDIP, dianggap tidak mampu menjembatani komunikasi dengan Bu Mega, karena toh sampai hari ini PDIP belum bergabung dengan pemerintahan, apakah itu yang menjadi alasan Pak BG di reshuffle? Itu juga bisa jadi pertimbangan. Jadi banyak ini, jadi faktornya tidak tunggal. Nah, yang ketiga adalah alasan teknokratik. Nah, ini alasan-alasan yang berbasis meritokrasi. Jadi presiden ingin cari orang-orang yang dianggap punya kompetensi dan nanti bisa memperbaiki performa dan kinerja kabinet merah putih di masa mendatang. Nah, itu 3 alasan menurut saya. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah kenapa Sri Mulyani diganti? Yang mengakibatkan pasar anjlok dan penggantinya Pak Purbaya ya, kalau nggak salah namanya, itu tidak seterkenal Bu Sri Mulyani. Profil beliau dulu di lembaga penjamin di LPS ya, lembaga penjamin simpanan, dan memang tidak seperti Sri Mulyani yang kemudian sering muncul di publik dan menjadi kesayangan Bank Dunia begitu loh. Nah, ini kemudian kenapa membuat pasar jadi turun. Dan kita tunggu sebenarnya nanti gebrakan-gebrakan dari Pak Purbaya, termasuk apakah Pak Purbaya punya strategi, ya, punya terobosan pendapatan negara itu bukan mengemplang pajak gitu, bukan mengemplang, bukan kemudian menaikkan pajak terus gitu. Jadi kita tunggu strateginya. Tapi overall ya, ala kulli hal, reshuffle ini tentu bagi publik ya, jadi penting tidak begitu penting. Kalau bagi publik ini yang penting adalah kinerja Presiden Prabowo dan para pembantunya itu bagus, dan program-program populis beliau ya soal makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, koperasi desa murah putih, sekolah rakyat, sekolah unggulan dan seterusnya itu benar-benar bisa deliver dengan baik gitu. Kemudian program-program prorakyat juga bisa langsung dirasakan rakyat. Sebenarnya itu yang diinginkan publik. Soal faksi mana, apakah faksi Solo sekarang beberapa mulai diiris-iris oleh Presiden Prabowo, atau faksi mana, bagi publik tidak penting. Yang paling penting bagi publik adalah reshuffle ini membawa perbaikan dan menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Soal reshuffle ini makin memperkuat barisan Prabowo atau mungkin ingin memangkas faksi-faksi mana yang ada di inner circle Prabowo, bagi publik itu tidak penting. Yang penting adalah adanya reshuffle itu membuat tingkat optimisme publik makin tinggi, dan tentu saja kebijakan-kebijakan Prabowo bisa langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Itu catatan dan komentar tipis-tipis saya. Terima kasih.